Dan padahal itu tidak sulit, karena orang Malaysia itu gampang sekali. Mereka tidak punya jiwa petarung. Dah tua pun bodoh. Tapi para murid otaknya gitu-gitu aja. Bahkan menjadi bodoh-bodoh kali semuanya. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya anjing, kayak tai. Pernah nggak lo ke rumah sakit umum pakai BPJS? Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sekian lamanya saya mendiamkan diri ya, sudah tiba masanya untuk saya speak up ke publik ya. Jadi masa itu saya kan satu family balik kampung ke kampung halaman saya, Indonesia tepatnya ya. Dan saya membuat ada beberapa video untuk memperkenalkan dari mana asal saya, bagaimana suasana di kampung saya, bagaimana suasana di pasar tradisional di dekat kampung saya. Jadi saya buat di publik dan ya cukup ramai juga ya yang menanggapi, ada yang positif dan juga negatif. Dan untuk pengetahuan, sewaktu saya di kampung itu, saya pulang bukan untuk liburan, holiday bukan. Saya buat video itu juga hanya karena ramai yang minta bagaimana suasana di sana. Saya tidak mau mendiamkan diri, ya tidak mau orang beranggapan saya menutupi asal usul saya, ya kan. Jadi saya buat video dan memang saya langsung tidak ada waktu untuk melihat, membaca dan juga membalas komentar-komentar dari mana-mana netizen ya. Tetapi ada satu orang ini saya tidak kenal, banyak kali dah dia ya mention nama saya ya, seolah-olah dia tidak puas hati dengan video-video yang saya buat sewaktu di kampung halaman saya ya. Sewaktu saya buat video itu pun saya mengatakan ini masalah di kampung saya tidak tahu provinsi lain. Tetapi ya orang ini tidak puas hati dengan adanya video yang saya publikasikan. Jadi saya akan buat reaction dan juga kita akan tanggapi dengan fakta ya, bukan hanya asumsi dan ya sekedar hanya tulisan-tulisan, tidak. Kita akan buktikan apakah betul perkataan dia ini mengenai Malaysia. Saya tidak tahu kenapa dia ya anti sangat dengan Malaysia. Jadi seperti apa videonya? Cum. Boru Naga ini menarik ya, ya khas lah. Khas seperti orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan SDM rendah. Yang di Indonesia sendiri, dia itu bukan di kalangan yang mungkin berpendidikan. Oke, sekejap ya. Dari awal video ini saja sudah kita boleh nilai bagaimana cara pemikiran dia, bagaimana dia menilai orang-orang yang bekerja di luar negeri itu. Dia rasa orang yang tidak berpendidikan, dia tidak tahu sejarah orang seperti apa, sehingga dia bisa memvonis orang itu tidak berpendidikan ya. Ini bagaimana ya, ada ya orang seperti ini. Lanjut ya. Nah, di sini itu kita ini pamer kalau di Malaysia itu kalau sayur-sayurnya itu ada dari mana-mana, Pakistan, Mesir, pokoknya impor gitu ya. Buah juga begitu. Kalau di sini cuma ada yang lokal. Ini kentang lokal. Sini semua lokal punya, nggak ada yang impor. Kalau sayur lah. Kalau di Malaysia kan ada kentang dari Pakistan, kan dari Egypt. Nah, kalau sini dia kentangnya lokal. Dia membanggakan sekali bahwa di sini kita cuma ada lokal, nggak ada impor gitu ya, beda dengan Malaysia katanya ya. Dan ya iyalah, maksudnya orang seperti Ito ini ya jelas nggak mungkin nggak pernah tahu ya ada bahwa seperti di Pacific Place itu ada namanya Kemcik ya, seperti ini yang di situ ya berbagai makanan. Dah tua pun bodoh. Oke, kita tanggapi. Tapi mohon maaf ya, untuk panggilan Ito itu sebenarnya hanya untuk suku Batak saja. Jadi tak perlulah Anda memanggil saya Ito ya.
Di sini saya ingin klarifikasi untuk supaya orang yang seperti ini yang memang pikirannya hanyalah negatif. Di situ saya katakan, di sini di tempat saya itu ya, sayur-sayuran, kentang, tomato begitu tidak ada yang impor. Semuanya lokal. Jadi jika orang yang berpikiran jernih, dia akan bangga. Sebab apa? Tidak perlu barang impor dari negara lain, tetapi negara sendiri, di kota sendiri, di kampung sendiri sudah bisa menghasilkan ya bahan-bahan baku seperti ya sayur-sayuran, buah-buahan. Rasanya orang ini sangat bangga ya jika ada barang-barang impor yang kita ambil dari negara luar ya, sehingga dia mengatakan saya menjelekkan, memburukkan Indonesia ya. Sedangkan di situ saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa di pasar tradisional di kampung saya itu tidak perlu ada barang-barang impor, apalagi sayur-sayuran, karena ya di kampung saya itu dekat dengan Brastagi, di situ sudah ramai sekali petani yang memberikan atau menghasilkan sayur-sayuran hasil tangan sendiri. Jadi nggak perlu impor. Jadi kenapa orang ini tidak puas hati dengan perkataan saya? Mungkin dia sangat membanggakan ya barang-barang impor dari luar negara. Aneh ya kan? Lanjut. Nah, dinding rumahnya silahkan dinilai secara objektif Ini ya, mana yang lebih pertamanya ya. Jadi ada 20 rumah totalnya katanya Bang maju, Jamal. mana yang lebih baik Ayo, tingkat Bang. penghidupan orang di Indonesia atau di Malaysia, dengan membandingkan dua kampung ini, antara kampung saya Lipo dengan kampung Sungai Relung di Cameron Highland, kalau ada distrik Cameron Highland di Pahang, Dulu ya, ada Malaysia, apa? Semenanjung. minyak Bukan, ini bukan di Malaysia Timur loh, di Malaysia Semenanjung tahu masih buas. ya. Kalau kita nak Lihat ya. Dia samakan, dia bandingkan perkampungan orang asli dengan yang sudah dipermak oleh pemerintah. Dah tua pun bodoh. Coba ya, kita lihat tempat yang ditinggalinya itu, yang dia paparkan itu sudah dikatakan kota. Dan dia sajikan dengan video orang-orang asli. Apa masalah orang ini? Jadi saya akan satu video ini akan tunjukkan kepada pemirsa ya, seorang tiktokers, youtubers, dan juga mahasiswa yang student ya, dia belajar di Australia yang pernah viral disebabkan kritikan pedasnya untuk pemerintah. Jom. Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, mak lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar.
Kalau udah mau UN tuh kan itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Siapa? Nyokap gue orang gila, gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak usah bahas suap ya mak, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang nge-set harga kan yang di pusat juga gitu. Kadang anjlok, kadang-kadang naik gitu. Ini mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa-rasa. Kena lo. Nah, gimana? Awal mulanya si Bima ini, TikTokers ini buat video kritikan pedas seperti itu, booming ya. Tetapi ramai ternyata pejabat-pejabat tinggi yang setuju dengan pendapatnya. Dan hasilnya apa? Pak Presiden Joko Widodo, yaitu Presiden Republik Indonesia, turun langsung ke lapangan, datang ke Lampung untuk menyaksikan ya, untuk datang saja ya, banyak sekali kendala sewaktu itu, yang mana mobilnya nggak bisa jalan karena keadaan jalannya memang rusak. Nah, itu fungsi media sosial ya, bukan untuk membawa hasutan-hasutan agar pepecahan antara dua negara yang dilakukan orang ini. Oke, lanjut ya. Di channel ini saya mendapat beberapa kritik dari ya cendekiawan lah bisa dibilang di sini ya. Karena mereka merasa tidak kelas untuk mendebat Malaysia, yaitu menurunkan intelektualitas kita, membahas soal nasionalisme itu berbahaya. Jadi semacam itu. Jadi apa yang saya katakan, ya saya nggak peduli. Saya tetap akan membuat narasi-narasi kontra dari yang ada di Malaysia. Nampak tak? Begitu ambisinya dia sehingga jika ada orang yang memberikan kritikan mengenai akan bahaya jika membicarakan atau membahas mengenai nasionalisme, dia tidak peduli karena ada ambisi yang terselubung di hatinya. Sangat bahaya orang ini kan. Dalam pelan-pelan, dalam perlahan dia berkata-kata, ada sesuatu yang dia simpan, ada sesuatu yang dia dendam kepada negara Malaysia ini. Segala sesuatu skopus antar cendekiawan saja, mereka merasa terlalu hina untuk terjun ke dalam perdebatan di media sosial, yang padahal itulah masalahnya. Karena tidak ada kontra narasi di media sosial ini, membuat kita ini, semua narasi ditumpahkan dari Malaysia, bahwa kita ini bangsa babu lah, membutuhkan mereka karena menjadi TKI lah. Bahkan profesor-profesor cendekiawan di sana dengan lantangnya mengatakan bahasa Indonesia tidak ada, bangsa Melayu yang wujud, negara serumpun dan segala macam yang memecah belah persatuan kita. Nyaris tidak ada kontra narasi apapun dari cendekiawan dan intelektual Indonesia. Apakah benar orang Malaysia suka mengatakan pekerja yang datang dari Indonesia itu adalah babu? Nah, saya akan buktikan ada satu YouTuber dari Indonesia yang bekerja di Malaysia ini selalu dihina dikarenakan beliau suka memberikan ya video-video tentang Malaysia, tentang Indonesia, tetapi ya seperti itulah ya. Ada yang tidak suka karena itu anti Malaysia. Seperti apa? Jom. Bermentalkan babu, dasar penjilat, dasar babu tak berpendidikan. Itulah beberapa perkataan hater ya yang mengecam saya di channel orang lain. Di situ dia menyebutkan saya ini seorang ya penjilat,
memburukkan negara saya sendiri, padahal di konten saya memburukkan seperti apa ya? Apakah saya gara-gara sering share berita tentang mungkin di pedesaan kekurangan ini, mungkin di pedalaman ini kekurangan itu? Apakah gara-gara itu? Sebenarnya saya menge-share itu supaya kalian-kalian juga membantu di-share supaya desa tersebut juga mendapat fasilitas yang layak. Tapi ada saja hater yang merasa tidak terima, yang mengatakan saya penjilat lah, saya suka menjelek-jelekan Indonesia lah. Bro, saya ini cinta negara saya cinta Indonesia, saya lahir di Indonesia, saya bangga dengan Indonesia. Jadi kalau berbicara, tolong dijaga perkataan kamu. Ya memang saya babu di negara orang, tapi babu di negara orang lebih sangat dihargai. Dan saya yakin ya orang tersebut dia tidak tahu tentang sejarah ya, sehingga dia memang ada ambisi yang dia akan salurkan. Kebetulan ya ada segelintir netizen di sana itu yang tidak suka dengan Malaysia. Ya, orang-orang yang seperti itu yang memang tidak tahu tentang sejarah. Dan saya yakin ramai juga netizen Indonesia yang bijak. Karena apa? Mereka tahu bagaimana sejarah, bagaimana hubungan Malaysia dan Indonesia. Tetapi dengan adanya ya seperti orang-orang seperti ini yang tidak akan mendamaikan suasana. Ya, seolah-olah dia itu merasa benar, apa yang dikatakannya itu benar, tetapi semua itu tidak pasti, tidak valid. Karena dia mengeluarkan asumsinya. Karena ada sesuatu yang dia keluarkan untuk mendapatkan ambisinya itu. Ya, saya tidak tahu apa masalah dia dengan negara Malaysia ini. Dan juga netizen Malaysia. Kayak seperti video yang awal saya pulang ke Indonesia ya, di kampung saya itu. Saya menunjukkan bagaimana keadaan rumah saya di sana ya, dan juga pasar tradisional. Dia membaca semua komentar netizen dan dia menganggap itu memburukkan. Padahal di situ kalau kita nilai ya, netizen Malaysia ini bertanya, mengeluarkan pendapat. Ya. Tetapi itulah kalau hati sudah hitam memang tidak akan nampak apa yang dikomen orang-orang Malaysia tentang yang positif. Apa yang dia lihat itu menurut dia memburukkan. Padahal ya kalau kita mengambil sisi jernih dari semua komentar itu, kita bisa memperbaiki hal-hal tersebut. Tapi ya itu ya kan, kalau hati sudah hitam. Lanjut. Tidak perlu kita menambah-nambahi dengan hal yang aneh-aneh seperti yang banyak dilakukan oleh orang Malaysia dengan konsep halusinasi Melayu Mahawangsa, alam Melayu dan segala macam. Yaitu mereka karena mereka memang sadar secara sejarah kekuatan, sejarah bangsa yang di belakangnya mereka itu kalah jauh, tidak ada apa-apanya dibandingkan saudara sebangsa mereka sebenarnya yang tidak mereka akui, Cina dan India. Jadi mereka membutuhkan suatu konsep yang besar meskipun itu tidak ada. Lihat ya, dia sudah membangkitkan isu perkauman yang seharusnya di negara Malaysia itu sangat tidak diperbolehkan. Siapa dia? Sehingga dia bisa membangkitkan isu-isu perkauman seperti itu. Dari mana dia tahu dengan sejarah yang dia katakan itu? Apakah dia adalah seorang budayawan? Tidak. Ya, dia hanya melihat dari video, dari cerita. Namun saya mendengar kabar, ya ada kabar yang memberitahukan kepada saya bahwa orang ini pernah masuk ke Malaysia, tetapi dideportasi disebabkan dia menghasut orang-orang asli untuk memberontak di Malaysia ini. Ya, jadi memang ya sangat bahaya orang seperti ini dikarenakan memang dia punya ambisi dan kemungkinan dia dendam dengan negara Malaysia. Lanjut ya. Anak-anak kita merasa rendah, merasa hina melihat negaranya sendiri. Dan kita lihat di YouTube ini sudah mulai bermunculan begitu banyak. Ada yang berprofesi guru, ada yang memang TKI di sana gitu.
yang betul-betul hanya melihat sisi buruk bangsanya. Dan ini kalau tidak ada orang yang mau terjun ke lumpur yang kotor ini untuk melawan kontra narasi dari negara tetangga kita itu, beberapa tahun ke depan akan semakin banyak anak-anak muda Indonesia, akan semakin banyak generasi muda kita yang tanpa ragu melecehkan bangsanya, melecehkan sejarah bangsanya, merendahkan bangsanya sendiri, dan tidak lagi bangga pada Indonesia. Sebelum Anda mengatakan ya sekumpulan kotor, sebaiknya Anda membersihkan dulu dinding belakang itu yang sangat kotor. Ya, sebelum mengatakan orang lain kotor, cerminkan diri dulu apakah sudah bersih hati Anda, ya. Karena jika Anda menilai sesuatu itu dengan positif, maka positiflah yang akan keluar dari mulut Anda, pikiran Anda, ya. Karena apa? Ini zaman demokrasi, di mana semua rakyat bebas bersuara asalkan ada batas-batasnya. Itu bukan memburukkan, tetapi mengkritik, bedakan. Agar tahu bagaimana untuk membangun negara yang maju itu perlu ada kritikan dan juga saran yang dilakukan oleh rakyat sendiri. Nah, kalau kata Anda, kami-kami yang di Malaysia ini yang suka memburukkan negara sendiri, bagaimana dengan video ini? Di jalan sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Tuh, najis. Goblok. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya anjing, kayak tai. Pernah nggak lo ke rumah sakit umum pakai BPJS? Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Bapak keluhannya apa? Mana suratnya bawa nggak Pak? Bapak kartu BPJS-nya mana? Fotokopi dulu Pak. Sebelah situ tuh tunggunya, nanti dipanggil. Buset. Sakit lagi sakit nih, lagi sakit. Iya, dibentak-bentak mulu. Badan sembuh, mental anjlok, iya kan? Pikiran kita jadi kemana-mana kalau digituin. Kayak kan jadi kan kayak, kenapa gue miskin ya? Kenapa gue gak bisa ke Siloam ya? Kan gitu jadinya. Gue rasa itu suster-suster yang di rumah sakit umum tuh kayak ketuker deh sama sipir yang di penjara buat orang korupsi kayaknya. Harusnya tuh mereka bukan kerja di rumah sakit, tapi kerja di penjara orang korupsi gitu loh. Kayak, Bapak korupsi apa? Bapak minta penjara kayak gimana? Minta yang AC? Nggak bisa Pak, Bapak kan koruptor. Gitu, cocok. Justru yang di penjara orang korupsi pindah ke rumah sakit ya kan. Bapak kebutuhannya apa? Bisa kita bantu. Loh, nggak bahaya tak? Makanya jangan ngayal gitu loh. BPJS gratis, lihat nih. Oh, MRT. Ada uang, ada barang, ada mutu, ya kan? BPJS gratis. Nggak mau gue BPJS gratis. Kalau ada BPJS Black Card mau gue malah. Justru gue cari BPJS Black Card. BPJS Black Card. Bikin BPJS Black Card. Biar duitnya tambah banyak. Bikin sistem yang bener biar bisa datang online. Biar orang-orang miskin tuh yang datang ngantri sakit nggak nunggu dari jam 5 pagi. Masa orang sakit nunggu dari jam 5 pagi nih? Biasanya milenteng bayi lah, ada yang hamil lah, ada yang kursi roda dari jam 5 pagi. Ketemu dokter biasanya jam 1, jam 12. Gimana? Di mana ininya? Helmnya di mana? Helmnya di mana? Rumahnya di mana? Gimana? Apakah menurut Anda beliau ini memburukkan negara sendiri? Tidak. Beliau ingin memperbaiki sistem. Beliau ingin melihat negara tanah airnya maju. Tidak seperti Anda yang selalu menanggapi ya dengan negatif. Ini adalah contoh-contoh orang yang berpikiran maju, terbuka, tidak seperti katak di bawah tempurung. Ada lagi, tunggu. Tahun ajaran baru dimulai 2023 ini. Semua anak sekolah, emak-emak yang anaknya sekolah mari merapat. Kalian yang anaknya ada SMA mari kuajarkan. Yang SMP mari kuajarkan. Yang SD mari kuajarkan. Hari ini ku kasih tahu ya, tiap-tiap tahun itu kurikulum di sekolah diganti. Kemarin anakku mau masuk sekolah di Bengkulu, pindah dari Batam. Hal yang sangat membingungkan bagi semua orang tua, pejabat, menteri pendidikan. Ada kurikulum
PASE 13 ada Pak kurikulum merdeka. Membingungkan emak-emak Pak. Nggak usah lah Pak buat peraturan-peraturan yang membuat kantong Bapak penuh. Membuat otak emak-emak jadi stres pusing. Kok ada? Yang aku tahu dari dulu jurusan IPA sama IPS. Keluarlah menteri, berubah peraturan, diganti lagi menteri, berubah peraturan. Pendidikan di Indonesia ini udah nggak tentu arah. Oh para pejabat, udah otak-otak anak-anak ini yang ada di Indonesia ini mau belajar ini sudah terprogram dengan peraturan-peraturan yang selalu dirubah-rubah. Sampai emak-emak pun udah stres. Ujung-ujungnya aku berpikir nggak penting kali sekolah ini. Ya kan emak-emak ya kan? Kayak nggak penting kali udah sekolah ini kurasa berubah-berubah. Jadi Pak Menteri, tolonglah jangan gara-gara supaya kantong kalian penuh, kurikulum kalian tukar, buku kalian tukar, udah mak-mak jadi pesetres dan anak sekolah pun stres juga. Lihat itu, di 50, di kota 50, udah ada anak sekolah ngamuk sama guru kan? Jadi yang penting bapak-bapak pejabat yang duduk di Kementerian Pendidikan, oke? Buatlah pelajaran yang selogika-logikanya aja. Sebelum anak sekolah dikasih ilmu-ilmu yang dunia-dunia ini, kasih ilmu akhlak. Itu yang ku tahu. Ini enggak zaman sekarang. Kalau muridnya gurunya marah, udahlah, mak-maknya komplain, lapor ke polisi. Kalau zaman dulu kami sekolah tahu Pak ya, dipukul guru pun tangan kami sampai babak belur, kami diam. Mak kami nggak mau ikut campur tangan. Sekarang aneh, dijewer aja murid udah komplain orang tuanya. Inilah mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Pak Menteri, tolong ya nggak usah dikacau balaukan otak emak-emak. Ada PASE 13, ada kurikulum merdeka. Besok tukar Menteri Pendidikan, tukar lagi nih. Heran kali aku nengoknya. Tapi para murid otaknya gitu-gitu aja. Bahkan menjadi bodoh-bodoh kali semuanya. Nggak tentu arah, durhaka sama orang tua. Itulah ya, udahlah ya, semoga Pak Menteri ngerti. Kayaknya kalian ini nggak cocok jadi Menteri Pendidikan. Di anggota-anggota DPR yang divisi pendidikan nggak cocok kali. Ada ku tahu di satu kota preman bisa duduk di anggota DPR divisi pendidikan. Tolong ya KPK cek di mana itu. Aku tahu. Telepon aku biar aku kasih tahu. Sempat lagi ya kan ibu-ibu ini kisbay dulu sebelum perpisahan video. Nah, apakah ini menurut Anda memburukkan negara sendiri? Mengatakan pendidikan di Indonesia bla 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 bla. Apakah Anda tidak terima? Atau mungkin Anda tidak tahu ya? Atau karena mereka tidak membahas mengenai Malaysia? Jelas, karena mereka tidak tinggal di Malaysia. Kami membahas Malaysia karena kami tinggal di sini, kami tahu bagaimana. Jadi kami mencontohkan. Ya, siapa tahu pemerintah akan mengikuti. Tidak salah, negara sebelah-sebelah saling mencontohi karena kedua negara ini saling memerlukan. Ya, oke, lanjut ya. Ada lagi nih video. Dan padahal itu tidak sulit, karena orang Malaysia itu gampang sekali. Mereka tidak punya jiwa petarung. Mereka tidak dididik oleh sejarah untuk menjadi orang yang kalau ditekan itu melawan. Mereka tidak dididik oleh sejarah, tidak ditempa. Ketika kita hantam mereka melawan, tidak. Mereka itu adalah bangsa yang dididik oleh konstitusinya untuk merasa diri itu Tuhan. Mungkin orang ini tidak menonton video mengenai Mat Kilau. Dalam kalangan manusia ada insan yang seakan-akan terpilih untuk memikul tanggung jawab membaiki umat. Mudah-mudahan kamulah insan itu, Kilau. We will continue to pressure them until they give their lands to us. Do not forget, East Coast is our new mission. Orang-orang British nak mula tujuk pelang. Tanah Melayu dalam bahaya. Apa yang telah kau lakukan pada tanah kami telah melanggar kedaulatan undang-undang orang Melayu dan juga mencabar Sultan. Penjajah Inggris ke barat dan segala tali barut harus diperang habis-habisan.
seutuhnya. Biar aku gugur pertahanan hak daripada melihat tanah air aku dilapah penjajah. British, Bravo! Bumi Tanah Pahang ini adalah bumi yang berdaulat. Salahkan bangsa kita sendiri kerana memberi ruang kepada mereka untuk jajah tanah kita ni. Lihat dan saksikanlah kebangkitan anak Melayu. Ganjamu! Allahu Akbar! Video ini udah lama keluar di bioskop Indonesia dan juga Malaysia. Jika Pak Cik belum menonton, silakan ditonton. Jika tidak ada duit, katakan pada kami biar kami traktir untuk beli tiketnya, ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa ya Malaysia ini sangat memerlukan tenaga kerja dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda melalui YouTube channel ini. Kembali terjadi kejadian yang membuat miris dan kasihan. Dan semoga kejadian ini tidak Anda ikuti, atau kalau ada keluarga Anda yang mau ikutin begini sebaiknya ditahan ya. Jangan dibiarkan. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada peristiwa yang cukup mencengangkan. Karena saya sendiri nih baru tahu nih ada modus yang begini untuk masuk ke Malaysia. Kejadiannya apa? Jadi ada sebanyak 30 orang pekerja migran Indonesia alias PMI yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal. Mereka mau masuk ke Malaysia lewat belakang nih, tapi bukan dengan cara yang normal. Nggak ada itu masuk ke Malaysia pakai paspor, PCR dulu, dikarantina di hotel, itu semuanya tidak ada. Tapi mereka harus mau berenang di genangan lumpur untuk menuju kapal ilegal di sebuah pelabuhan tikus di perairan Batubara pada Senin yang lalu subuh-subuh. Jadi kapal bootnya itu nunggu di tengah laut nih, dan para WNI yang mau naik ke boot itu harus merayap dan berenang dari tepi laut yang berlumpur untuk mencapai kapal boot yang menunggu mereka. Kebayang ya kayak apa dinginnya berenang di lumpur subuh-subuh dengan selembar baju di badan aja, nggak ada itu bawa-bawa koper kayak kita mau berangkat ke luar negeri. Subuh-subuh begitu dimana kita semua sedang tidur dengan nyenyak, ada sekelompok saudara-saudara kita orang Indonesia yang sedang berjuang di dalam lumpur untuk masuk ke Malaysia. Aduh, sedih banget ya, begitu beraninya loh mempertaruhkan semuanya demi masuk ke Malaysia untuk mencari uang di sini. Lalu mungkin ada yang bocorin ya rencana ini, terus lapor, atau mungkin memang sudah diintai lama dan akhirnya TNI Angkatan Laut bersama kepolisian menggagalkan penyelundupan 34 orang pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Batubara Asahan, Sumatera Utara pada hari Senin 7 Februari yang lalu. Dan saat ditemukan 30 calon PMI ilegal itu dalam keadaan berlumuran lumpur di sekujur tubuhnya, dari atas kepala sampai kaki basah semuanya, satu badan dengan lumpur yang warnanya kecoklat-coklatan sampai ke hitam-hitaman begitu. Karena mereka harus berenang di lumpur untuk bisa naik ke kapal yang disebut KM Kaila. Menurut Danlanal TBA Letkol Laut Aan Pranata Tuah Sabayang, totalnya ada 34 orang dengan tujuan yang berbeda-beda. Kebanyakannya nantinya di Malaysia itu mereka belum tahu bekerja sebagai apa, di mana, majikannya siapa, dan lain-lain. Saat ini KM Kaila telah ditambatkan dan dalam pengawasan di pos TNI Angkatan Laut Tanjung Tiram. Sedangkan 34 PMI tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian guna pendataan sebelum diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dikatakannya, patroli akan dilaksanakan secara terus-menerus terutama pada wilayah-wilayah yang disinyalir menjadi jalur keluar masuk melalui jalur tikus. Baik itu merupakan komoditi dari luar negeri, barang ilegal, bahkan narkoboy serta penyelundupan pekerja migran ilegal yang terjadi di wilayah kerja Koarmada 1. Nah ini nih, baru bulan Februari sudah banyak para saudara-saudara kita yang tertangkap karena mau mengadu nasib ke Malaysia. Dan menurut kabarnya mereka bayar 5 juta rupiah loh untuk ikut naik ke kapal ini. Tapi ini pertama kalinya saya lihat yang semuanya orangnya tuh warnanya coklat ketika ketangkep. Cuma kelihatan bola matanya aja itu subuh-subuh gitu. Kasihan banget ya, sudahlah bayar, harus berenang di lumpur, batal masuk ke Malaysia, yang ada masuk penjara. Please deh ya, kasih tahu ke teman-temannya, jangan ikut jalur belakang kalau masuk ke Malaysia. Tunggu aja sampai pembuatan permit baru dibuka lagi. Sabar dulu, tahan dulu sementara ini. Biar nggak ada lagi nih kita baca-baca peristiwa tragis seperti ini. Gimana menurut Anda? Apakah hanya Malaysia saja yang memerlukan Indonesia? Sama-sama memerlukan, karena Malaysia dan Indonesia adalah ya kesatuan Nusantara. Jangan nafikan itu. Jika Anda ada masalah sendiri dengan negara Malaysia, jangan menggiring opini agar
pengikut-pengikut Anda itu masuk ke kumbahan yang sangat kotor ya. Maaf ya, karena Anda sudah memulai dari awal lagi menghina ya tentang seseorang itu tidak ada pendidikan, tentang kumpulan yang kotor, padahal jika dinilai dengan mata yang sangat jernih, Anda itu yang mempunyai hati yang sangat kotor. Anda tidak ingin ada perdamaian di antara kedua netizen ini. Ya, di mana Anda memakai ya atau mengambil kesempatan di atas ada segelintir netizen yang tidak suka dengan Malaysia. Jadi Anda mengambil kesempatan itu, membuat narasi-narasi sehingga kami ini seolah-olah memburukkan negara sendiri. Nah, kalau Anda rasa seperti itu, bagaimana video-video yang saya tunjukkan kepada Anda ini? Ya. Dan untuk pengetahuan Anda, Mbak Ika Wulandari ini juga pernah dikecam oleh bangsa sendiri karena beliau memberikan video-video tentang penangkapan orang-orang Indonesia di sini. Seolah-olah beliau memburukkan Indonesia. Itulah pemikiran yang tidak terbuka. Orang ingin memberikan ya informasi agar tidak ada lagi korban-korban seperti itu. Coba bayangkan, di dalam lumpur sanggup berenang untuk masuk ke Malaysia karena harus menaiki bot di tengah laut seperti itu. Jadi mereka ya berkorban dengan pagi-pagi buta untuk masuk ke Malaysia itu ya dengan cara seperti itu. Jika Anda terpenuhi dengan fasilitas dan Anda rasa diri Anda itu mewah dengan apa yang Anda tunjukkan, ya silahkan. Saya tidak pernah ingin menunjukkan bagaimana kehidupan saya di sini karena itu sama aja saya pamer. Saya tidak mau. Karena saya tahu ya, saya dulu juga bukanlah orang yang seperti sekarang ini. Saya bersyukur karena apa yang saya ada sekarang ini adalah usaha saya. Walaupun Anda katakan saya tidak berpendidikan, tetapi setidaknya saya tidak pernah membawa pemikiran-pemikiran kotor seperti Anda yang ingin mengadu domba antara kedua netizen. Ya, untuk mendapatkan ambisi yang selama ini Anda pendam, Anda ambil kesempatan. Dengan adanya segelintir netizen yang tidak suka saling hujat ya, seolah-olah Anda itu adalah pahlawan untuk membetulkan dan menyerang orang-orang seperti kami yang menunjukkan kenyataan di sini begitu. Dan jangan ajarkan kami untuk mengomentari atau mengkritik Malaysia karena kami bukan warga negara di sini. Kami tidak ada hak. Ya, pelajari dulu atas undang-undang tersebut. Kami hanya bisa mengkritik di mana negara kami. Kami tidak bisa mengkritik negara orang, tidak. Itulah seharusnya yang Anda pelajari, ya. Jadi bijaklah dalam menanggapi komentar jika Anda mudah koyak dengan komentar-komentar orang. Tidak perlu dibaca atau tidak perlu buat channel, ya. Karena saya tahu itu adalah tujuan Anda untuk mendapatkan uang. Karena sebelum ini saya lihat video-video Anda tidaklah semenarik yang dilihat oleh netizen-netizen yang anti Malaysia, ya. Mereka suka dengan adanya penghinaan, ya, seperti yang Anda sajikan, itu mereka suka. Tetapi dari netizen Indonesia yang waras, karena saya lihat ada beberapa komentar yang di dalam video Anda itu adalah orang Indonesia. Mereka tidak setuju dengan apa yang Anda sajikan. Jadi ya seperti itulah tanggapan saya, ya. Jika Anda rasa Anda benar, introspeksi dulu ya agar tidak dilihat orang. Dah tua pun bodoh. Nah, oke ya. Jadi Anda bebas menyuarakan apa yang ada di hati Anda dan ini adalah suara saya yang selama ini saya diam memantau Anda dengan sewenang-wenangnya, mention saya di setiap video Anda. Saya tahu Anda mencari popularitas dengan ya menumpang atau pansos, dan ini bukan kali pertama saya menghadapi orang seperti Anda ya ingin menjatuhkan seseorang itu. Karena yang saya serang, saya kritik adalah sistem, bukan seperti Anda. Anda menyerang individu
dan itu memang kelihatan sangat kolot. Sorry to say. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.